Putraku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prasmanim on Podcast. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam lindungannya dan senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap ekstrakurikuler Pramuka SMA Negeri 1 Mantu. Sebelum itu, perkenalkan saya Putri selaku host di sini, dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani kakak-kakak yang hebat. Silakan kakak memperkenalkan dirinya. Saya Salsabila Irmayanti. Saya Muhammad Kasan. Saya Johan Krisnada. Dan ini kehormatan yang luar biasa, kita kedatangan Kak Aris selaku pembina di sini. Sebelum itu kita sapa dulu. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap ekstrakurikuler Pramuka SMA Negeri 1 Mantu. Seperti yang teman-teman lihat, kalau kita semua di sini juga menggunakan masker sebagai tanda kalau kita juga terdampak pandemi COVID-19 yang pada awalnya kita anggap segera berakhir, namun bukan berakhir, malah menjadi lebih buruk, sehingga pemerintah kita menetapkan kebijakan-kebijakan yang contohnya pada tahun lalu ada PSBB dan sekarang ada yang namanya PPKM. Itu yang membuat kita, orang-orang yang suka penjelajahan, suka berkemah, suka bermain, menjadi terhambat, tidak bisa ngapa-ngapain karena adanya pandemi seperti saat ini. Nah, gimana sih pendapat kakak-kakak di sini tentang Pramuka di era pandemi seperti saat ini? Di masa pandemi seperti ini, semoga tidak jadi penghalang untuk kita melakukan kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut bisa dilakukan secara virtual maupun daring. Kita tetap jalan karena kondisi saat ini yang COVID-19 semakin kesini semakin memburuk, tapi tidak menjadi penghalang kita untuk tetap berkreasi. Berarti tetap ada kegiatan meskipun di era pandemi seperti saat ini. Nah, ada nggak sih kegiatan yang harusnya ada tapi didadakan karena adanya pandemi seperti saat ini? Kalau kegiatan tentunya ada. Salah satunya yaitu kegiatan penerimaan tamu ambalan. Penerimaan tamu ambalan yang seharusnya dilaksanakan pada bulan Juli diundur karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita berkumpul bersama. Sekolah-sekolah juga belum diperbolehkan untuk tatap muka, jadi kita tidak berani untuk melakukan kegiatan penerimaan tamu ambalan. Berarti tidak ada penerimaan tamu ambalan, tetap fokus kepada Kita tetap fokus ke kakak-kakak yang mau lanjut ke calon laksana. Kita lebih memfokuskan ke di situ karena itu yang bisa kita ya. Untuk event-event masih bisa mengikuti atau tidak mengikuti sama sekali? Untuk event-event kita tetap melaksanakan, tetap mengikuti karena kan event-event sekarang online ya, jadi kita tetap mengikuti. Berarti masih bisa mengikuti. Kan tadi Kak Salsa bilang PTA masih dilaksanakan meskipun waktunya diundur. Biasanya di PTA itu kan ada upacara adat. Nah, upacara adat sebelum pandemi kan biasanya dengan penuh kehikmatan dan dengan rentetan acara yang penuh makna. Nah, gimana jika upacara adat itu dilaksanakan pas pandemi seperti saat ini? Ditiadakan atau ada tapi disederhanakan? Ada tetapi disederhanakan, dan kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan dengan dibatasi oleh personel tertentu. Ya, seperti yang dikatakan Kak Kasan, kita tetap melakukan kegiatan upacara, tapi upacaranya diminimalisir sebagai simbol, mungkin perwakilan satu atau dua anak atau bagian jadi penyematan atau jadi peserta upacara. Berarti ada namun disederhanakan, hanya
sedikit peserta, cuma buat tanda bahwa adik-adik sudah dilantik sebagai anggota ambalan di sini. Untuk Kak Ais selaku pembina di sini, dengan kondisi yang seperti ini, kami harus gimana, Kak? Apakah tetap tatap muka atau pakai perangkat IT? Yang saya sendiri juga nggak banyak paham tentang itu. Atau kami harus gimana? Sementara kami nggak bisa tanpa petualangan, tanpa kemah, tanpa bakti. Yang jelas kami rindu, Kak, akan suasana seperti itu. Melihat kondisi yang seperti ini, karena pandemi tidak berlalu, jadi yang paling penting kalau kita anak pramuka tetap jalan, tapi juga harus jaga kesehatan dan sebagainya. Bisa mengantisipasi atau membuat kegiatan tersebut seperti yang disampaikan Kak Hasan dan Kak Sasa tadi. Untuk upacara seperti itu diadakan seperti virtual, jadi kegiatannya seperti virtual secara simbolis, tidak mengundang banyak, dalam arti kita hanya perwakilan seperti itu. Untuk seperti itu tuh PTA Dewan Tamu Ambalan seperti itu ya. Untuk kemah jelas kita tidak memungkinkan. Bayangkan kakak-kakak di sini kemah secara virtual. Iya. Ya, jadi masa ada atau sampean bayangkan sendiri ya, kemah virtual menggunakan Zoom meeting, kita mendirikan tenda sendiri. Ya, Iya. kemudian di depan rumah apa Sendirian. bagaimana orang bilang lu bocah iku, maaf ya ini kalau bahasa Jawanya, bocah iku rada edan dah pakai mas dhewe ya. Iya. Kemudian lihat HP sama peringas-peringis, Senyum-senyum maklum ya, sendiri. senyum-senyum sendiri. Maklum kita kan orang desa ya, IT-nya kan masih apa ya, kalau orang-orang di sana kan sudah Lebih dari 10 langkah lebih maju ya. Kita mengikutinya kan separuh-separuh. Contoh, sinyalnya susah di tengah hutan, apalagi di kawasan wilayah Pamutan ya susah sinyal seperti itu. Jadi kita bayangkan kegiatan apa yang tidak bisa kita lakukan di era pandemi, salah satunya skema itu tadi. Kita bayangkan saja kalau materi masih bisa mungkin kakak-kakak memberikan lewat Google Zoom atau Zoom meeting seperti itu. Kalau seperti upacara juga bisa dilakukan secara virtual, tapi kalau kemah dan penjajahan kita batasi. Contoh ya, ini kalau Bantara minimal kita menempuh jarak 30 kilo ya, Iya. terus secara virtual pakai Google Map dan sebagainya. Bayangkan sendiri-sendiri ya. Jadi itu tidak mungkin kita laksanakan seperti itu, tapi kita tetap harus semangat kreatif. Contohnya seperti ini, membuat konten podcast yang mana bisa sebagai contoh atau todo itu bahasa Jawa. Contoh ya, todo ya. Maaf bahasanya campuran. Jadi seperti itu. Jadi contoh pangkalan-pangkalan yang lain, bahwasanya pramuka itu di era pandemi tidak hanya diam tepuk tangan di rumah dan sebagainya, tapi kita masih bisa berkreasi, membuat konten yang menginspirasi pangkalan-pangkalan lain untuk tidak hanya menunggu bola atau kita harus menyebut bola seperti itu. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Terkait pandemi. harapannya untuk kegiatan pramuka agar menarik minat muda gimana? Untuk menarik pemuda, ini kakak-kakak yang di depan saya ini kan Muda. sangat hebat ya. Jadi bagaimana sampai bisa membuat pramuka itu menginspirasi kakak-kakak yang di bawah tingkat sama semua. Jadi inspirasinya harus, wah ikut pramuka itu menyenangkan ya, meskipun pandemi seperti itu. Kegiatannya ada sesuai dengan prokes ya. Ya. Kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah, menjaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Contohnya kan seperti ini, kita membuat program atau membuat acara tapi pakai masker ya dah. Tadi juga pakai pengukur suhu ya. Di selain kita kan juga disediakan cuci tangan dan sebagainya. Jadi kita tetap mematuhi peraturan pemerintah seperti itu. Dan ini buat kakak-kakak yang masih muda, untuk kegiatan pramuka agar menarik minat pemuda ke depannya adalah harapannya untuk meningkatkan
minat pemuda ke depannya gimana? Harapan saya di era pandemi seperti ini semoga tidak jadi penghalang untuk kakak-kakak dan adik-adik untuk belajar mengikuti kegiatan pramuka, dan semoga pandemi seperti ini segera berakhir dan bisa dilakukan secara terbuka. Anak, untuk Kak Sasa harapannya gimana? Harapannya jangan berhenti berinovasi, tetap kreatif walau di masa pandemi saat ini. Jadilah pramuka pemersatu, kita bersatu dalam satu dharma satu Nusantara. Ya, semoga saja ya pandemi ini cepat berakhir dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Saking asiknya kita ngobrol jadi lupa waktu ya kan. Ya. Pada intinya pandemi ini tidak mematahkan semangat kita para pemuda untuk berkreasi dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang melahirkan manusia-manusia hebat dan berkualitas bagi negeri kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Hasan, Kak Sasa, Kak Johan, dan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Aris menyempatkan diri pada kesempatan kali ini. Nah, itu tadi obrolan ringan kita tentang pandemi COVID-19 untuk ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Manto. Semoga saja bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di luar sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa berbagi di kegiatan selanjutnya. Saya Putri Rizky selaku host di sini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Prasmanim Jaya. Salam